Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah tentang al-hawalah. Dan kelompok 7 ini terdiri dari saya sendiri, Siti Fajriati Ramadhani, NIM 047, ada Dea Eklima, NIM 048, serta ada Intan Nur Aini, NIM 049. Definisi al-hawalah secara etimologi bermakna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara bahasa, memindahkan barang seperti memindahkan botol dari satu tempat atau tempat yang lain, atau memindahkan hutang dari satu perjanjian hutang kepada perjanjian hutang yang lain. Secara normatif, memindahkan hutang dari perjanjian hutang yang satu dengan perjanjian hutang yang lain dengan jumlah hutang yang sama. Secara umum, hiwalah dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak ketiga, di mana tanggung jawab pembayaran piutang pihak pertama kepada pihak kedua ditanggung oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan. Dasar hukum hiwalah 1. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 278-280 yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 2. Hadis. Hawalah diperbolehkan berdasarkan dalil dari Al-Sunnah dan Ijma'. Dasar hukum dari Al-Sunnah adalah hadis riwayat Abu Hurairah yang bunyinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, penguluran pembayaran utang yang dilakukan oleh seorang kaya merupakan sebuah bentuk kezaliman. Jika pembayaran piutang salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang yang lain mudah membayar hutang, hendaklah pengalihan tersebut diterima. 3. Ijma'. Ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada utang yang tidak membentuk barang atau benda karena hawalah adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial. 4. Landasan hukum positif. Hiwalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, hiwalah mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah antara lain meliputi melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hiwalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Rukun hawalah. Dalam pelaksanaan hawalah harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut. A. Orang yang memindahkan tanggungan utang disebut muhil. B. Orang yang memberikan utang yang dipindahkan pelunasannya dari orang yang berutang padanya secara langsung disebut muhal. C. Orang yang dipindahkan tanggungan utang padanya disebut muhal alaih. D. Harta yang diutang yang dialihkan disebut muhal bih. E. Sigot. Menurut Syafi'iyah, rukun hiwalah itu ada 4, yaitu A. Muhil, yaitu orang yang menghiwalahkan atau yang memindahkan utang. B. Muhtal, yaitu orang-orang yang menghiwalahkan, yaitu orang yang mempunyai utang kepada muhil. C. Muhal alaih, yaitu orang yang menerima hiwalah. D. Sigot hiwalah, yaitu ijab dari muhil dengan kata-katanya. Syarat-syarat hawalah. 1. Adanya muhil, yakni seseorang yang mengalihkan utang. Muhil wajib sudah balik serta berakal, namun jika muhil masih anak kecil maka batal atau tidak sah. 2. Adanya muhtal, yakni individu yang menerima hiwalah. Muhtal wajib individu yang berakal dan sudah mampu secara hukum, jadi jika dibuat oleh yang tidak berakal atau gila maka hiwalahnya tidak sah. 3. Adanya muhal alaih, ialah seseorang yang dihiwalahi. Syaratnya harus memiliki kewarasan serta meridhoi. 4. Terdapat utang muhil
terhadap muhal alaih serta muhtal terhadap muhil. Hawalah pada bank syariah. Dalam kegiatan perbankan syariah, hiwalah sebuah produk fasilitas yang umumnya agar bisa membantu supplier menghasilkan modal tunai supaya bisa melanjutkan usahanya, sehingga bank dapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Dalam mengantisipasi kerugian yang bisa saja timbul, dalam hal ini bank butuh kegiatan dalam penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran suatu transaksi di antara yang mengalihkan hutang dengan yang berhutang tersebut. Sebab keperluan supplier akan dilikuiditas sehingga ia meminta bank untuk mengalih piutang. Melalui kegiatan tersebut, bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. Jenis-jenis hawalah. 1. Hawalah mutlaqah. Hawalah ini terjadi jika orang yang berhutang kepada orang lain mengalihkan hak penagihnya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. 2. Hawalah muqayyadah. Terjadi jika muhil mengalihkan hak penagihan muhal kepada muhal alaih karena yang terakhir punya hutang kepada muhal. Ditinjau dari segi objek akad, maka hiwalahnya dapat dibagi menjadi 2. 1. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut hutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haq atau pemindahan hak. 2. Apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-dain atau pemindahan hutang. Contoh sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada Adi memberi pinjaman kepada Beno sebesar Rp500.000 untuk keperluan servis laptop Beno. Sedangkan Beno masih mempunyai piutang kepada Khairul juga sebesar Rp500.000. Saat jatuh tempo dan Beno tidak mampu membayar utangnya kepada Adi, ia lalu mengalihkan beban utangnya tersebut kepada Khairul. Dengan demikian, Khairul harus membayar utang Beno kepada Adi, sedangkan utang Khairul kepada Beno sebelumnya dianggap selesai. Berakhirnya hawalah. Yang pertama, karena dibatalkan atau fasakh. Ini terjadi jika akad hiwalah belum dilaksanakan sampai tahap akhir lalu difasakh. Dalam keadaan ini, hak penagihan dari muhal akan kembali lagi kepada muhil. Yang kedua, hilangnya hak muhal alaih. Hilangnya hak muhal alaih karena apa? Karena meninggal dunia atau bangkrut atau yang mengingkari adanya akad hiwalah, sementara muhal tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi. Yang ketiga, jika muhal alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada muhal, ini berarti akad hiwalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak. Yang keempat, meninggalnya muhal, sementara muhal alaih mewarisi harta hiwalah karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini merupakan hiwalah muqayyadah, maka berakhirlah sudah akad hiwalah itu menurut mazhab Hanafi. Yang kelima, jika muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta hiwalah kepada muhal alaih dan ia menerima hibah tersebut. Yang keenam, jika muhal menghapuskan kewajiban membayar hutang kepada muhal alaih. Demikianlah presentasi dari kelompok 7 yang bertema al-hawalah. Kurang lebihnya kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.